Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pegawai Muslim. Semoga informasi atau kisah yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat menonton. Piala Dunia 2022 yang berlangsung di Qatar tidak henti-hentinya menjadi perbincangan dunia. Qatar merupakan negara muslim pertama yang ditunjuk untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 2022. Hal ini seolah memberikan pengalaman baru bagi para pengunjung dan penikmatnya dari seluruh dunia. Menjadi tuan rumah pada salah satu acara olahraga terbesar di dunia, Qatar tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk mempromosikan Islam. Mereka berusaha menghilangkan hal-hal negatif terkait agama yang dianut oleh miliaran orang di seluruh dunia. Qatar selaku tuan rumah berusaha menyiarkan dan mengenalkan sebagian ajaran Islam kepada dunia. Sikap Qatar ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang menyeru terhadap hal-hal baik pada manusia. Pada pembukaan Piala Dunia 2022 di Stadion Al Bayt, Qatar menunjukkan penampilan yang berbeda dibandingkan ajang tahun-tahun sebelumnya. Aktor senior Hollywood Morgan Freeman tampil di upacara pembukaan Piala Dunia 2022. Freeman berdialog dengan hafiz penyandang disabilitas bernama Khanim Al-Muftah yang mendadak muncul. Khanim adalah duta resmi Piala Dunia 2022 di Qatar. Khanim pun sempat menyinggung tentang persatuan dan keberagamaan. Setelah itu, ia mengutip surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal." Pembacaan ayat ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan pentingnya toleransi di antara sesama manusia. Tidak ada ras manusia yang lebih unggul satu dari yang lainnya. Selain itu, penampilan Morgan Freeman yang bertubuh sempurna dan Khanim yang disabilitas menegaskan bahwa Islam mengajarkan bahwa Allah memandang semua manusia adalah sama. Yang membedakan adalah akhlaknya. Pada sesi pembawaan lagu official soundtrack Piala Dunia Qatar berjudul Dreamers, dinyanyikan oleh Jungkook BTS dan penyanyi Arab Fahad Al-Qubaisi. Interaksi keduanya menyelipkan dakwah tentang bagaimana umat Islam sangat menghargai sesama umat dari agama lain. Terlihat Fahad dan Jungkook saling merangkul dan menunjukkan rasa toleransi yang besar di atas panggung Piala Dunia Qatar 2022. Tidak hanya itu, maskot dari Piala Dunia Qatar tahun ini juga menarik perhatian. Bahkan digadang-gadang sebagai maskot terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. La'ab adalah nama maskot Piala Dunia Qatar yang memiliki arti pemain terampil dalam bahasa Arab. Syiar Islam lainnya yang ditunjukkan Qatar adalah menggunakan barcode yang ditambahkan pada setiap kamar pengunjung. Menurut Al Jazeera, barcode tersebut ditujukan sebagai media untuk memperkenalkan Islam yang ditampilkan dalam banyak bahasa. Barcode tersebut mengarahkan pada situs Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Qatar. Tampilan pertamanya menyajikan pilihan bahasa yang dapat dipilih pengguna. Lalu tampilan akan mengarah pada profil perkenalan Islam. Ini menunjukkan bahwa Islam bukan ajaran eksklusif yang diperuntukkan bagi umatnya yang terlahir dari orang tua yang muslim saja. Tetapi Islam juga bisa dipelajari dan diketahui oleh non-muslim. Beberapa bulan sebelumnya, Qatar menempatkan beberapa mural di seluruh negeri dengan hadis Nabi Muhammad SAW untuk memperkenalkan Islam kepada para penggemar Piala Dunia yang akan datang. Salah satu hadis tersebut berbunyi, "He who is not mercifully to other will not be treated mercifully." Yang artinya, dia yang tidak berbelas kasih kepada orang lain tidak akan diperlakukan dengan belas kasihan. Dan hadis lainnya yang berbunyi, "Guard yourself from the hellfire, even with all of a deed in charity. If one cannot find it, then with a kind word." Adapun artinya adalah, jagalah dirimu dari api neraka meskipun dengan sedekah setengah buah kurma. Jika seseorang tidak dapat menemukannya,
maka dengan kata-kata yang baik. Hadis-hadis ini dipasang agar masyarakat dunia tahu bahwa Islam mengajarkan pentingnya saling berbagi, mengutamakan nilai kepedulian, kasih dan sayang, dan perdamaian. Qatar memberitahu kepada masyarakat dunia bahwa Islam tidak mengajarkan terorisme, radikalisme. Jika Islam mengajarkan demikian, maka itu adalah perbuatan yang keliru. Di Piala Dunia ini, Qatar selaku tuan rumah juga melarang seks bebas dan konsumsi alkohol. Ini menunjukkan kepada masyarakat dunia bahwa Islam adalah ajaran yang mengajarkan tentang kesehatan dan kebersihan. Seperti diketahui, minuman beralkohol diketahui memiliki dampak buruk bagi kesehatan, apalagi sampai memabukkan. Sementara, seks bebas juga berdampak pada penularan penyakit berbahaya dan mematikan seperti HIV. Di samping itu, Qatar juga melarang berbagai simbol LGBTQ+, yaitu lesbian, gay, biseksual, transgender, queer, dan lainnya, selama perhelatan. Bahkan, panitia pun menyiapkan sanksi khusus bagi tim peserta yang nekat melanggarnya. Sikap ini pun mengundang kritik dari banyak pihak yang menganggap sebagai diskriminasi pada LGBTQ+ di negara Timur Tengah tersebut. Qatar juga tetap menggunakan pengeras suara di stadion untuk azan. Penyelenggara bahkan menyiapkan muadzin dengan suara merdu agar keindahan Islam dapat tersiarkan. Qatar berusaha memberikan mereka pengalaman tentang apa yang sebenarnya diajarkan Islam. Ini dilakukan untuk mengenalkan kepada masyarakat dunia bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan tentang menghargai waktu, khususnya untuk beribadah. Selain itu, di stadion-stadion Qatar disediakan ruangan khusus untuk sholat. Dengan langkah-langkah Qatar mengenalkan Islam, masyarakat dunia akan mengetahui bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan tentang perdamaian, kemanusiaan, kasih sayang, disiplin. Sehingga pandangan-pandangan sempit masyarakat yang terjangkit virus Islamofobia diharapkan bisa luntur dengan syiar-syiar Islam di Piala Dunia ini. Mungkin tidak seperti kebanyakan negara muslim lainnya yang tidak ingin mengecewakan negara-negara barat dengan nilai-nilai mereka. Qatar tetap teguh pada pendiriannya. Dilansir di Sama, di setiap langkah dari hotel ke stadion, penyelenggara acara memastikan bahwa pesan Islam disampaikan dengan cara yang halus. Mungkin ini juga pertama kalinya bagi penonton yang menghadiri pertandingan perdana acara besar tersebut. Diberikan bingkisan yang mencerminkan keramahan yang dianjurkan dalam Islam. Dan yang tidak kalah mengejutkan adalah berita tentang banyaknya penonton yang mu'alaf setelah pembukaan Piala Dunia. Hal ini sejalan dengan misi pemimpin Qatar yang mengundang 2.000 pendakwa untuk menebar ajaran Islam selama jalannya pertandingan. Salah satunya pendakwa yang diundang adalah Dr. Zakir Naik. Itulah usaha Qatar untuk menyebarkan agama Islam melalui pagelaran Piala Dunia 2022. Negara dengan populasi 77,5% penduduk beragama Islam itu sukses menebar nilai-nilai dakwah Islam dengan mengusung tema toleransi agama. Semoga Piala Dunia di Qatar menjadi ajang yang menyatukan penduduk dunia walaupun berbeda agama yang dianut, sebagai bukti bahwa begitu indahnya toleransi beragama.